wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat di mana saja berada, wabil khusus para santri Pondok Tahfidz Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam Jumat yang mulia ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan taklim via live streaming ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua sekaligus menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang babu fadli man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yaitu bab tentang keutamaan orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang memberikan pelajaran Al-Qur'an. Ini diambil dari kitab Sunan Ibnu Majah jilid pertama. Hadis yang ke-211, Haddasana Muhammad ibn Bashar, Haddasana Yahya ibnu Sa'idin al-Qattan, Haddasana Sa'bat wa Sufyan, an Alqamah ibni Marsadin, an Sa'd ibni Ubaidah, an Abi Abdurrahmani as-Sulam, an Utsman ibn Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Syu'bah khairukum wa qala Sufyan afdalukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Hadis ini diriwayatkan dari Muhammad bin Bashar, Yahya bin Sa'id al-Qattan, Sa'bah dan Sufyan, Alqamah ibnu Marsad, Sa'ad bin Ubaidah, dan dari Abi Abdurrahman as-Sulami, dari Sayyidina Utsman bin Affan, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Redaksi dari Syu'bah adalah khairukum. Sedangkan redaksi dari Sufyan adalah afdalukum. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang memberikan pelajaran Al-Quran. Kalau di sini kata Sufyan, afdalukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang yang paling utama. Kalau tadi khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran. Subhanallah. Masya Allah, ini adalah pujian dari Rasulullah. Derajat orang yang belajar Al-Quran adalah orang yang terbaik. Jadi kalau kita pengen menjadi terbaik di sisi Allah, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah belajar Al-Quran. Wa 'allamahu, dan termasuk orang yang memberikan pelajaran Al-Quran, ilmu Quran, tentang Quran, pemahaman Al-Quran, dan mulai dari dasar tentu adalah membaca Al-Quran. Ini adalah pilihan Allah, pilihan Rasulnya adalah orang-orang yang selalu berusaha belajar Al-Quran. Mulai dari membaca, makhrajnya, tajwidnya, kemudian sampai pada tingkat pemahamannya, tafsirnya. Itu adalah orang-orang yang terbaik di antara kalian. Jadi para santri alhamdulillah bersyukur dipilih oleh Allah menjadi orang yang mau belajar, menjadi orang yang senantiasa fokus dan khusus belajar dan menghafal Al-Quran. Kalian bersyukur menjadi orang-orang pilihan Allah dan pilihan Rasul. Kalau kita dipilih satu RT saja menjadi terbaik di antara warga satu RT, berarti kita terbaik di warga RT. Kalau kita dipilih di tingkat kelurahan terbaik, berarti kita terbaik satu kelurahan. Kalau kita terbaik tingkat provinsi, itu lebih hebat lagi. Kalau terbaik se-Indonesia nasional, itu berarti kita juga manusia pilihan.
Tentu jauh lebih dari itu semua apabila kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu. Karena nggak ada apa-apanya kalau hanya terbaik menurut manusia. Terbatas dan sifatnya tidak selamanya. Tapi kalau kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, insya Allah kita akan mulia di dunia dan mulia di akhirat. Insya Allah. Itulah hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui jalur dari sahabat Utsman Ibnu Affan. Sedangkan hadis yang ke-212 adalah haddatsana Ali bin Muhammad, haddatsana Waqi', haddatsana Sufyan an Alqamah ibni Marsad, an Abi Abdurrahman As-Sulami, an Utsman bin Affan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Kalau tadi tidak melalui jalur Imam Waqi', kalau sekarang melalui Imam Waqi', salah satu gurunya Imam Syafi'i adalah Imam Waqi'. Nah, ini redaksinya hampir sama. Afdalukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Seperti yang dikatakan melalui jalur Sufyan. Orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang selalu belajar Al-Qur'an dan orang yang memberikan pelajaran Al-Qur'an. Inilah kemuliaan Al-Qur'an, menempatkan posisi orang yang mau belajarnya menjadi mulia. Sesuatu yang dikaitkan dengan yang mulia akan menjadi mulia. Kertas contohnya. Kalau buat bungkus terasi dibuang apa enggak? Kalau buat bungkus kacang habis itu dibuang apa enggak? Ini sama-sama kertasnya. Tapi kalau kertas itu dijadikan untuk tulisan Al-Quran, yang di dalamnya adalah kalam Allah, maka kertas itu menjadi mulia. Jangan sekali-kali nginjak itu kertas yang isinya Al-Quran. Akan menjadi masalah. Membacanya ditempatkan yang mulia. Setelah membacanya mencium. Ditempatkan lagi di tempat yang lebih tinggi. Kita memegangnya disunahkan, dianjurkan untuk berwudu. Dengan hormat dan takdim kita membacanya. Itulah Al-Quran. Maka jangankan orang, kertas saja bisa menjadi mulia kalau dikaitkan dengan yang mulia Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah al-muta'abbad bitilawatihi walau bighairi fahmi makna. Yang artinya bahwa Quran itu bacaan yang menjadi ibadah bagi siapa saja yang membacanya walaupun tidak ngerti artinya. Itulah kehebatan Al-Quran. Jadi satu huruf saja itu satu kebaikan dan setiap satu kebaikan 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita khatam 1 bulan sekali. Berapa deposito kebaikan kita? Tiap hari kita membaca huruf Al-Quran, kalimat Al-Quran, ayat Al-Quran, surah Al-Quran. Subhanallah. Belajarnya saja itu kita baru dari sisi makhraj tajwid sudah mendapatkan pahala. Apalagi kita belajar pada tingkat selanjutnya pemahaman makna dan tafsirnya. Subhanallah. Ayo terus kita menjadi bagian dari Al-Quran. Untuk selanjutnya adalah salah satu keistimewaan Al-Quran. Dalam hadis 215 disebutkan Haddasana Bakr bin Khalafin Abu Bishrin. Haddasana Abdurrahman bin Mahdi. Haddasana Abdurrahman ibnu Budaili. An abihi an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ahlina minan nas qalu ya Rasulullah man hum qala hum ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu isnaduhu sahih. Hadis ini menjelaskan tentang keistimewaannya orang-orang yang ahli Quran. Orang yang memahami Al-Quran. Kalau Allah itu la syarikalah. Tidak ada yang menemani. Tidak ada yang menyekutukan. Tidak ada yang menyamakan. Tapi saking mulianya posisi ahlul Quran.
posisi orang-orang yang belajar Al-Quran dan memahami Al-Quran. Disebutkan hadis ini, dalam hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah, man hum? Qalahum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Rasulullah yang menjamin, Rasulullah yang menyampaikan, yang menyebutkan, nggak mungkin salah. Apalagi ini termasuk kategori hadis sahih dari sisi sanadnya. Sesungguhnya bagi Allah punya keluarga. Padahal tadi dikatakan Allah itu wahdah. Tunggal, menyendiri, tidak ada yang menaman. Tapi Allah disertai dengan orang-orang yang menjadi ahli Quran. Sehingga disebutkan di hadis ini, Inna lillahi ahlina minan nas. Dari sebagian manusia menjadi keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangin, kalau kita jadi keluarga besar, Panglima TNI saja, itu akan dihormati di segeni. Kalau kita jadi keluarga besar bupati, kabupaten menghormati. Ini pemilik alam jagat raya. Menyertakan bagi para ahli Quran sebagai ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ya Rasulullah manhum, kata para sahabat, siapa itu ya Rasul? Orang-orang yang menjadi ahlullah itu diposisikan sangat tinggi dan mulia di sisi Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalahum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Ahlullah wa khassah. Dan mereka adalah ahlullah. Disebutnya ahlul Quran, ahlullah secara khusus spesifik. Ini kemuliaan yang sangat tinggi. Kalau tadi di hadis yang sebelumnya adalah afdalukum man ta'allamal Quran wa 'allama, atau khiyarukum man ta'allamal Quran wa 'allama, atau dalam redaksi lain khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama, ini menjadi ahlullah subhanahu. Ini keistimewaan apa? Al-Quran dan orang-orang yang selalu cinta, belajar, menjadi ahli Al-Quran. Maka kalian jangan bosan. Kalian jangan merasa jenuh. Harus terus. Kalian menjadi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Apalagi di dalam hadis yang kedua 216. Ini perlu dicamkan nih buat kalian. Untuk selalu semangat. Yaitu haddasana Ibnu Utsman ibni Sa'in ibni Kasirin Dinarin al-Himsi. Haddasana Muhammad bin Harbin an Abi Umar an Kasirin Jadana an Asim bin Hamzah an Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'al Qur'ana wa hafidhahu adkhalallahu al-jannata wa syafa'ahu fi asyarati min ahli baitihi kulluhum qad istawjaban nar. Dalam hadis ini subhanallah Rasulullah memposisikan sangat mulia kelak di akhirat bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an wa hafidhahu dan menjaganya, menghafalnya, memeliharanya. Siapa saja yang baca Quran, kemudian bacaan itu dipelihara, kemudian bacaan itu dihafal, jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adkhalahul jannah, akan Allah masukkan orang tersebut ke dalam surga. Ya Allah. Tujuan hidup terakhir dan puncak kita tiada lain adalah masuk surga. Enggak ada lagi. Dunia ini penting, tapi tidak sepenting jannah. Usaha maksimal kita targetnya meraih dunia untuk meraih masuk surga. Nah, salah satu orang yang akan dijamin pasti masuk surga adalah orang yang membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Subhanallah. Bukan hanya itu, tapi wasyafa'u fi asrati min ahli baitihi, dan dia akan memberikan syafaat kepada 10 orang keluarganya. Tuh. Jadi bukan hanya dirinya yang masuk surga, tapi akan memberikan pembelaan, bantuan kepada ayah ibunya, kepada kakak adiknya,
kepada kakek neneknya 10 orang dimasukkan surga beserta dia. Kulluhum qad istaujabannar. Padahal mereka yang 10 orang itu sudah ditentukan wajib masuk neraka oleh Allah. Tapi karena ada salah satu anaknya yang hafal Quran, yang senantiasa memelihara Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran, 10 orang itu dilepaskan untuk dibebaskan dan diselamatkan dari api neraka. Subhanallah. Maka berat. Orang yang belajar, membaca, menghafal Quran berat. Ya. Tapi ujrohnya, upahnya, pahalanya tidak tanggung-tanggung. Selain dirinya akan dijamin masuk surga, tapi juga akan menyelamatkan keluarganya. 10 orang. Ibu bapaknya tentu yang paling utama, kakek neneknya, kakaknya, adik. 1 orang dari keluarga saja yang hafal Quran, subhanallah, menyelamatkan 10 orang. Maka bagi para orang tua yang anaknya dipondokkan untuk bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, insya Allah tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Karena dia akan menjadi penyelamat kelak kita. Tidak akan rugi. Berat beban perasaan hari ini, jarang berjumpa, jarang kumpul. Tapi sesungguhnya nanti bagiannya adalah sesuatu yang luar biasa. Yakni kelak masuk ke surga Allah. Diselamatkan oleh anaknya yang menjadi penghafal Al-Quran. Nah itulah keistimewaan. Insya Allah kita akan berlanjut kembali, akan bersambung kembali. Namun sebelum ditutup, kepada para santri atau bapak-bapak yang bisa mengikuti taklim via live streaming ini, silakan. Kalau mau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Saya kasih waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Baik yang berkaitan dengan ini ataupun hal-hal yang lain. Saya persilakan. Silakan, bapak-bapak. Temennya Kayla dulu. Banyak. Pak Hardi, silakan. Kalau ada yang menanya, Pak Denny, Pak Tohawi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jadi ini ada sedikit pertanyaan dari saya mengenai tadi yang dijelaskan salah satu dari anggota keluarga kita yang belajar atau menjadi hafiz Quran ya atau ahli Quran. Ya. Nah, definisinya ahli Quran itu apa saja sih sebenarnya Ustaz? Meliputi apa saja? Apa cuman sekedar membacanya atau sampai ke makna dan artinya gitu Ustaz. Mungkin itu saja dulu Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Tentu kata ahlun itu adalah sesuai dengan bahasanya ahlun. Di dalam ayat lain disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Jadi Allah perintahkan kepada kita, bertanyalah kepada ahlinya kalau kita tidak mengerti. Berarti ahlul Quran ya memang yang memahami Al-Quran. Maka posisinya bukan hanya sebagai orang yang utama, yang istimewa, tapi menjadi ahlul. Tentu dia bukan hanya sekedar bisa membaca, tapi ahlul Quran, orang yang bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar, dan tentu dia amalkan dalam kehidupannya. Itulah ahlul Quran. Jadi bukan hanya sekedar bisa membaca, tapi benar-benar memahami. Itulah disebut dalam ayat lain, sehingga orang lain harus bertanya kepada ahlinya manakala kita tidak tahu. Ahlul Quran
berarti dia sebagai orang yang ahli dalam Al-Quran. Itulah yang dimaksud dari hadis yang ke 215 dalam hadis Sunan Ibnu Majah di jilid pertama yang dimaksud dengan ahlul Quran. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Hardi. Oke, terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Mudah-mudahan saya terutama berdoa mudah-mudahan di keluarga saya insya Allah ada yang menjadi ahlul Quran supaya apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Ustadz itu bisa kita rasakan semuanya dan tadi kan sudah dijelaskan 10 orang dalam keluarganya itu. Ya, itu yang hafid aja. Belum ahlun, baru membaca dan hafid Quran, mengamalkannya, dia akan menyelamatkan sepenuh keluarganya. Apalagi udah hafid ahli lagi. Itu luar biasa. Mudah-mudahan Ardi kita semua termasuk di antara keluarga yang tadi anak atau cucu harus ada. Kita usahakan dengan doa dan yang kita panjatkan tiap hari agar ada di antara keluarga kita yang menjadi hafid Quran dan ahlul Quran, insya Allah. Amin, amin. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada lagi yang lain mau menanyakan? Strawberry. Ya, Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Dan Wahid? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sehat Guru. Iya nih Nazwar Baru nih. pulang dari masjid. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Iya, alhamdulillah Sehat, Nazwar sehat. Nazwar sehat. Tadi puasa lagi dia, luar biasa. Alhamdulillah. Ini doanya terus Guru. Alhamdulillah. Mm-mm. Alhamdulillah Terus siap. puasa beliau ini. Nazwar ini puasa alhamdulillah. Amin. Bikin sambal. Iya. Sehat semua santri alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon doanya semua para wali santri dan semuanya. Amin. Sehat. Mohon maaf saja, jadi bulan ini tidak ada kunjungan untuk sementara. Ya, nanti ketemunya sekalian aja, sekaligus libur. Biar fokus ini untuk belajarnya sementara ada hikmahnya. Alhamdulillah. Siap Guru, siap. Alhamdulillah. Silakan, ada lagi yang mau menanyakan? Saya Pak Kiai mau nanya nih. Ini Pak Kiai ada menanamkan rasa cinta ke Al-Quran buat anak-anak kita. Yang sekarang ini tentu banyak sekali godaannya. Godaannya termasuk dunia teknologi yang sekarang banyak sekali. Jadi bagaimana cara trik-trik kita gitu agar mereka senang baca Al-Quran, minimal tadarus, atau mungkin ada trik buat anak kita. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kata Nabi sendiri, adibu auladakum bihubbi nabiyikum hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran. Jadi kewajiban kita orang tua itu harus sejak dini. Mendidik anak itu dengan mencintai nabinya, mencintai keturunannya, dan mencintai membaca Al-Quran. Itu penting, harus sejak dini. Sebab ibarat pohon kalau sudah besar dibonsai, dibikin variasinya susah. Tapi kalau pohon masih kecil itu akan mudah, menjadi indah dilihatnya kalau kita lihat. Maka mulailah dari diri kita sebagai orang tua. Kata Nabi, maka nabi abaikum karena fi abnaikum. Mulailah dari orang tuanya. Gemar tidaknya anak kecil belajar Quran, mau membaca Al-Quran, contohkanlah. Berikanlah uswah. Seperti halnya di sini.
Kenapa anak-anak itu mau baca Al-Quran setiap hari 6 jam? Ya karena memang dirutinkan, dibiasakan. Akhirnya menjadi biasa. Coba kalau di rumah baca Quran 6 jam berat. Nah ini kebiasaan itu harus dibangun sejak dini. Insya Allah itu kiat pertama. Kiat kedua tadi contoh. Nah, kiat ketiga mungkin kita berikan tafsir, motivasi dan yang lainnya. Agar mereka itu senang dan cinta membaca Al-Quran. Karena saat ini memang godaannya terima gadget itu apa? HP dan sebagainya. Itu menjadi salah satu hal yang sangat berat untuk dipisahkan dari diri anak. Tapi anak-anak mereka kalau sudah ditanamkan, dibiasakan, tidak megang HP biasa. Walaupun kemudian pada saat-saat tertentu mungkin megang, wajar. Tapi pada saat dia sudah terbiasa dengan cintanya dengan Al-Quran, untuk melepaskan HP itu alhamdulillah mereka bisa. Dan ini sudah terbukti. Jadi harus dimulai dari awal, dari kecil. Kasih motivasi, kasih contoh, kasih semangat untuk menjadi orang yang cinta Al-Quran. Mungkin itu. Yang saat ini itu bagi setiap orang tua tentu wajar berat untuk mengarahkan itu. Tapi jauh lebih berat itu mencontohkan. Bagaimana kita di depan mereka sering baca Al-Quran. Insya Allah. Maka nafi abaikum karena fi abnaikum. Kalau kita terbiasa baca Al-Quran di depan mereka, mereka akan juga ikut serta membaca Al-Quran. Insya Allah. Itu Pak Tohal. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah petunjuk kepada kita semua. Dan kepada anak-anak kita untuk menjadi gemar dan cinta baca Al-Quran. Subhanallah. Amin. Kalau kita sering membaca Al-Quran, selain hati kita tenang, hati kita dicahai oleh Allah, hati kita diobati oleh Allah, rumah kita akan bercahaya. Amin. Jadi kalau pengen kita cahaya rumah kita, diri kita, maka isilah dengan Al-Quran. Insya Allah. Insya Allah. Afwan Ustaz. Ya, sama-sama Pak Taufik. Terima kasih. Mungkin kajian atau taklim kita via live streaming ini saat ini sampai di sini dulu. Insya Allah besok malam pukul 8 kita akan juga mengudara dan lakukan kegiatan taklim ini kurang lebih pada jam 8. Insya Allah ya. Jam 8. Iya, dengan jamaah khusus Pengajian. yaitu Majlis Taklim MKM lah. sama MKM. Kiai kan. Insyaallah. Insyaallah. Streaming. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, untuk taat ibadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kita semua, khususnya kita, keluarga kita, umat Islam Indonesia dan umat Islam dunia pada umumnya, diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam penyakit, dari segala macam hal yang bahaya. Wabil khusus yang sekarang melanda negara kita khususnya, yaitu wabah virus corona. Insya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa ya Allah. Angkat penyakit ini dari bumi Indonesia. Jauhkan dari kami ya Allah. Bibarakati Ummil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sama-sama baca sholawat Ibil. Bismillahirrahmanirrahim. La Sayyidina Muhammadin tibil qului wa Salli ala Sayyidina Muhammad bi wadawahiha
ونور الأبصار وضيائها Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.